Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Indarto Aditya Purnomo. Asal saya dari Karawang, Jawa Barat. Umur saya 22 tahun. Saya lulusan dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dari Prodi Teknik Informatika tahun 2004. Sebelumnya saya lulus pada 18 Oktober. Jadi masih bisa terbilang fresh graduate loh. Selama saya kuliah, saya aktif juga mengikuti Ormawa Himpunan sebagai koordinator dapur umum divisi sosial dari tahun 2021 hingga 2022. Selain itu juga saya sering mengikuti kepanitiaan, salah satunya adalah Sportif Semarak Pekan Olahraga Teknik Informatika sebagai PIC acara pada tahun 2022. Saya juga mempunyai pengalaman magang dan part-time. Itu part-time yang pertama di Koperasi Desa Merah Putih sebagai sekretaris dari Mei hingga Agustus tahun 2025. Yang kedua, magang di dealer Marconi Mandiri Perkasa sebagai staf administrasi dari Oktober 2021 hingga Januari 2022. Selanjutnya yang ketiga di PT ABC Presiden Indonesia sebagai IT support dari Agustus hingga November 2019. Apa sih motivasi dan komitmen saya untuk mengikuti Digistar Internship batch keempat ini tahun 2025? Mungkin saya tertarik ikut internship ini karena ingin mengembangkan kemampuan di bidang data analis. Saya percaya bisa jadi dasar penting untuk pengambilan keputusan, apalagi di industri besar seperti Telkom ini. Saya pasti mempunyai banyak pengalaman juga. Nah, saya juga mempunyai komitmen untuk belajar lebih dalam tentang pengolahan data, analisis data, dan visualisasi data agar bisa mendapatkan insight yang bermanfaat. Saya juga siap untuk berkontribusi dengan pengetahuan yang saya sudah punya sambil terus mengasah keterampilan saya melalui program ini. Bagi saya, Digistar Internship bukan hanya kesempatan magang biasa loh, tapi juga pintu untuk menjadi seorang data analis yang siap di dunia kerja. Mungkin cerita kegiatan setiap hari saya mempunyai rutinitas. Saya bangun di jam 5 pagi untuk beribadah. Selanjutnya saya untuk bebersih rumah. Di jam 6 biasanya saya berolahraga, entah itu sepeda ataupun jalan kaki. Nah, jam 9 pagi saya seperti biasa sebagai job seeker untuk mencari lowongan pekerjaan di internet dan di website karir perusahaan masing-masing. Dan juga setiap hari saya belajar tentang mendalami bagaimana seorang data analis itu tersebut di platform Udemy dan MySQL. Dan tentu saja agar saya setiap hari tetap produktif sambil berkembang. Nah, nomor 4 nih, project yang paling menarik pada tugas akhir saya loh. Waktu itu saya menjadi mahasiswa berperan sebagai peneliti tentang banjir. Banjir nih. Nah, judul tugas akhir saya yaitu analisis prediksi banjir di Indonesia menggunakan algoritma support vector machine dan random forest. Penelitian ini juga dikerjakan selama 3 bulan lamanya. Cukup lumayan lama. Mungkin tahapan-tahapan yang saya akan kasih tahu yaitu saya mulai riset nih fenomena sekitar saya. Oh, ternyata fenomena yang sering terjadi adalah banjir. Lalu pengambilan datasetnya saya dari website BNPB. Lalu ada analisis data. Nah, analisis data ini yang berisikan seperti mencari missing value, lanjut ke mencari duplikasi data dan lain-lain. Lanjut ke pre-processing data yang berisikan cleaning data, normalisasi data itu. Selanjutnya ke tahap processing data, yaitu pada tahap ini ada namanya filter selection, split data. Lanjut ada penggunaan algoritma dari SPM dan random forest. Dan
pada tahap evaluasi. Selama proses kendala utama itu dataset variabel yang penting seperti debit air dan intensitas curah hujan tidak tersedia. Jadi saya bingung nih untuk mengelola data saya. Nah, saya mendapatkan solusi. Nah, di dataset tersebut ada penyebab, variabel penyebab banjir. Nah, penyebab ini sebagai landasan saya, sebagai bahan analisis saya. Dari situ saya bisa mengolah menjadi informasi yang relevan ke depannya dengan hasil penelitian yang cukup baik 99% oleh SPM dan Random Forest, lengkap dengan wilayah dan potensi penyebab terjadinya gitu. Harapannya hasil ini bisa membantu pemerintah lebih waspada atau awareness terhadap potensi banjir di masa depan. Perasaan saya telah menyelesaikan itu tugas akhir tentu sangat puas dan bahagia. Karena itu saya bisa menyampai titik sekarang. Nah, tools apa aja sih saya yang bisa digunakan? Yang pertama ada Python, mungkin range di angka 7/10, lanjut SQL di 6/10, dan Power BI 7/10. Google Colab yang biasa saya gunakan itu adalah 7/10 juga. Mungkin ada Tableau nih, saya cuma 4/10. Selanjutnya ada Looker Studio di angka 6/10. Lanjut terakhir adalah Microsoft Excel 8/10. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.